Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Nah, ini kita Waalaikumsalam. bimbingan perdana di semester genap tahun akademik 2024-2025 nih ya. Ada sedikit perubahan untuk skema TA-nya yang mungkin teman-teman ini sudah dapat waktu sosialisasi. Yang nggak hadir juga saya harap menyimak recording yang sudah di-share sama Pak Sahid ya di LMS. Gitu. Bedanya mungkin yang pertama yang lanjut, yang extend ya, yang extend di semester ini. Semester lalu itu kan pembimbingnya masih dua, tuh. Ada pembimbing satu, ada pembimbing kedua, ya. Nah, yang lanjut saat ini pembimbing keduanya itu nanti dihapuskan. Jadi pembimbing itu cuma satu. Nah, kalau yang semester sekarang baru TA itu sudah keset satu ya di siakatnya, pembimbingnya siapa bisa dicek gitu. Nah, kalau yang pembimbing apa yang semester lalu, kalau misalkan masih terdata ada pembimbing duanya di Siakat ya diabaikan saja. Kalau infonya dari Bucian selaku koordinator TA dan Pak Sahid nanti akan dihapuskan gitu ya pembimbing keduanya. Kayak misalkan Mas Dwira nih, Mas Dwira itu kan ada, oh udah dihapuskan nih pembimbing duanya nih. Jadi pembimbingnya tinggal satu aja saya nih. Terus siapa lagi nih ya yang extend? Yang extend lagi, yang di sini yang extend lagi ada nggak? Mbak Julia nih, dia belum muncul nih. Mbak Julia juga nanti pembimbing duanya Mucian itu nanti akan dihapuskan. Terus yang kayak misalkan Mas Muhammad Yunus, pembimbing duanya Pak Lukman juga nanti akan dihapuskan. Nah itu aja sih informasinya mengenai TA-nya. Yang lain-lain masih sama aja, nggak ada perubahan. TA nanti kurang lebih ya dikerjakan sampai dengan bulan Juli ya. TA itu dikerjakan sampai dengan bulan Juli, terus sidang sudah di start dari bulan Juli awal. Jadi durasinya sebenarnya nggak full satu semester atau teman-teman di sini ngarepin TA itu akan 6 bulan. Nah, TA itu nggak 6 bulan ya. Jadi TA itu kurang dari 6 bulan malah. Bentar. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di LMS, nah ini TA ini berakhir tuh tanggal 13 Juli. Tapi kan di sini karena ujiannya ya, di kalender akademik itu untuk ujian masih 1 minggu. Belum setting 2 minggu. Di sini UTS, soal di TA nggak ada UTS ya. Sesi ke-8 itu 1 minggu aja. Terus sesi ke-16 sudah 1 minggu. Ya kurang lebih ditambah 2 minggu, jadi benar sampai dengan akhir Juli tuh. Perkuliahan di semester akademik ini ya, di semester genap tahun akademik 2024-2025 itu selesai bulan Juli. Jadi teman-teman mungkin sudah punya gambaran gimana ngebutnya harus ngerjain TA-nya karena harus selesai di bulan Juli. Ya kalau misalkan ada waktu tambahan, nggak akan bisa lama-lama. Kayak misalkan mungkin waktu tambahan mungkin ya, ini juga belum pasti nih. Karena sekali lagi balik lagi ke kebijakan BAA. Kan BAA harus store data ke Dikti. Ini mahasiswa udah lulus atau belum, dan terus nyetor juga data mahasiswa yang memang lanjut gitu. Di semester berikutnya masih aktif juga harus disetor. Kalau ternyata eh, misal ada yang belum selesai dan BAA udah nggak punya waktu lagi buat nyetorin datanya, ya mau nggak mau harus extend tuh ya. Jadi jangan sampai terlena dengan informasi itu TA akan selesai bulan Juli. Jadi ini masih ada 3 bulan lagi nih. Ntar bab satu ntar lu deh, gampang. Nah jangan terlena seperti itu karena nggak ada yang tahu ada hambatan apa saat ngerjain TA nanti. Apalagi untuk teman-teman yang di sini statusnya mungkin sebagai pekerja atau profesional atau punya usaha. Nah, itu beban hambatannya bertambah lagi tuh. Jadi ya sebisa mungkin
konsisten untuk nyicil TA-nya. Misal ya ketik aja lah berapa paragraf kayak berapa kalimat, tapi konsisten setiap hari atau 2 hari sekali dan itu dilakukan, jangan sampai ditinggalkan. Sesibuk apapun lah ya. Misal baru selesai kerja nih jam 9 atau jam 10 malam, ya cobalah buka setengah jam. Minimal dibaca lagi TA-nya udah enak belum dibacanya, ada yang kurang nggak, dapat revisi apa nih waktu bimbingan yang sudah dilakukan dan harus dikerjakan. Kalau misalkan belum dipenuhi ya taruhlah listnya, to-do listnya atau apa yang akan dikerjakan dan ngapain. Minimal ada effort seperti itu. Jangan sampai di tombol entarnya itu ya, ditekan terus tuh. Akhirnya entar-entar-entar, waktunya habis dan harus extend. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman ini kerjakan secara konsisten ya, nggak akan sampai berbulan-bulan kok gitu. Sebulan 2 bulan juga sangat cukup lah untuk kerjain TA. Tapi tadi balik lagi konsisten dan komitmennya. Nah, begitu ya. Terus yang ini daftar bimbingan saya beberapa sudah ada yang lulus nih. Tapi yang ini udah bold-bold ini udah lulus nih ya, yang udah sidang-sidang nih. Nah, yang masih ini baru-baru semua nih kayak Mbak Putri, Mas Gilang, Mas Gali. Ini kayaknya baru nih. Ya, Mas Alpa ini sudah lulus nih. Terus Anggi juga kayaknya ini udah lulus. Mas Sigit udah. Kayaknya nggak sisa terlalu banyak dah. Saya ngambil bimbingan yang baru ini nggak terlalu banyak karena fokus buat nyelesain yang extend nih. Ya salah satu tersangkanya tadi ada Mas Dira ya. Udah salah satu tersangka yang extend. Yang tombol entarnya itu ditekan ya kebanyakan karena ya tadi kesibukan kerja lah ya. Ada juga bahkan nih yang belum lulus dari angkatan pertama nih masih ada nih di bimbingan saya. Nah, ini juga sama nih. Ini masih belum lulus nih, Mas Saiful Anwar. Dan ini kayaknya di bimbingan hari ini juga nggak ada nih. Nah, iya benar ya. Nah, informasi. Walaupun TA mungkin bisa di-extend terus-terusan ya, tapi status teman-teman ini harus diperhatikan juga. Jangan sampai, apa, maksudnya jangan sampai lewat dari masa studi. Nah, ini saya mau coba ngecek ini Mas Saiful termasuk ke bimbingan saya bukan? Oh, bukan. Hmm, hmm, hmm. Cuma status mahasiswanya mana ya? Ganti dulu deh, pakai akun Kaprodi dulu biar bisa ngelihat. Nah, jangan Saya juga bilang-bilang. sama Pak, dari angkatan satu Pak. Ah, ini lagi nih, ada lagi tersangka ternyata angkatan satu nih, Mas Ayatullah. Oh iya bener, saya baru. Tombol empat, entarnya 2 semester Pak. Ah, ini dia ntar itu jangan banyak-banyak. Nah, ini sekaligus saya lihat Mas Ayatullah lah ya. Izin lah ya, saya lihat ya, boleh ya. Cuma ininya aja lah, depannya aja. Oh, Pak Amros ya, pembimbing akademiknya. Nah, sekarang satu semester udah semester 10. Teman-teman ini kan cuma punya kesempatan di akademik S1 khususnya ya, masa studinya itu maksimal kan 7 tahun atau 14 semester dan itu termasuk dengan cuti. Cuti yang lapor maupun cuti yang tidak lapor. Jadi jangan sampai terlena. Nah, kayak misalkan ini tuh, ini kan kosong kosong juga tapi tetap terhitung ya, Mas Aitullah nih tuh. Akhirnya sekarang Ini betul Pak. udah tahun kelima. Gitu. Jadi jangan sampai terlena ntar. Apalagi ini SKSU, SKS lulusnya 134. Berarti harusnya masih ada mata kuliah yang diambil ya selain TA ya. KP. Oke, KP Pak. oke betul. Berarti sama Dua ini. KP sama TA sip lah. Nah, ini lagi nih yang kalau yang ngambil KP sama TA dijadiin ini aja satu judul untuk 2 laporan, nggak apa-apa. Daripada ngerjain capek-capek. Semester lalu juga ada tuh kasusnya kayak Mas Sigit atau siapa ya lupa saya. Terus ada lagi Mas Rijal nih, Kang Rijal. Sayangnya nih nggak hadir kayaknya nih. Waktu entry KRS, saya udah usulkan tuh KP-nya yaudah mau dibarengin ke TA aja di semester sebelumnya ya, biar semester besok satu kali pengerjaan, tapi untuk 2 skema itu, untuk skema KP, satu lagi untuk skema TA. Cuma akhirnya ya tadi hambatan di pekerjaannya akhirnya harus extend juga, seperti itu. Oke, kita lanjut ke topik utamanya lah ya.
Ini sebenarnya judul-judul teman-teman yang di entry ke sini ini belum judul fix ya. Pasti akan dirubah. Terutama saya sih yang pasti akan merubah itu. Kalau misalkan dilihatnya, ini kayaknya harus disesuaikan nih gitu. Jadi kayaknya harus didalemin dulu judulnya dan apa sih gimana cara nyesuaiin, gimana cara daleminnya. Ya nanti kita akan coba di sini ya. Nah ini yang jadi apa himbauan dan harus teman-teman hindari. Jangan bikin TA ini kayak tutorial dalamnya. Ya kebanyakan ada yang kayak gitu tuh yang pengen bikin siapa rancangan atau topologi apa atau di bidang jaringan terutama tuh ya mau implementasi ini gitu pokoknya tuh judul depannya implementasi jangan sampai di dalamnya seperti tutorial yang banyak di internet ada kebanyakan hampir di atas 80% itu pasti ngulang sidang atau bahkan nggak lulus. Boleh seperti tutorial, tapi ada risetnya dulu, baru nanti tutorial step by step implementasinya. Oke, itu kita terima karena ada risetnya dulu dan uji kelayakannya. Ya, sama nanti setelah diimplementasikan ada peningkatan dari studi kasusnya. Misalkan ada di masalah jaringan yang awalnya jaringannya performanya buruk, tapi begitu diimplementasikan nah, terus diuji gitu ya, dibandingkan dengan jaringan apa sebelumnya gitu, sebelum diimplementasikan teknologi baru atau apapun yang baru gitu, akhirnya yang baru ini lebih baik dari sebelumnya. Nah, nggak apa-apa bikin kayak dalamnya seperti tutorial itu. Tapi kalau misalkan dari awal sampai akhir cuma sampai tutorial, nah tutorialnya selesai, udah beres implementasi, nggak ada apa-apaan lagi, nggak ada pengukuran lagi atau nggak ada validasi, nggak ada pengujian, nggak ada analisa lagi, beres, itu udah pasti nanti ngulang. Ya minimal itu ngulang sidang ya. Yang paling apes ya gitu atau paling parahnya ya ngulang lagi TA-nya. Coba untuk di reset lagi atau untuk coba dirombak lagi dan merombaknya kayaknya cukup banyak kalau kayak gitu. Nah itu yang harus teman-teman hindari ya. Nah kayak misalkan contohnya lagi nih, ini mungkin di data science nih ada implementasi algoritma ini. Jangan sampai kayak ujung-ujungnya seperti tutorial ya. Nah, ini juga nih Mas Abdul Rohim kemarin untungnya ya ada pengujian sama analisa hasil pengujiannya setelah diimplementasikan teknologi terbaru atau apa simulasi yang terbaru atau apapun ya algoritma terbaru, metode terbaru akhirnya bisa ada perbandingan lagi. Nah, itu saya khawatir kalau misalkan yang di depannya ini implementasi agak khawatir saya. Takutnya dibuatnya seperti itu ya. Pokoknya jangan sampai nanti eh, yang implementasi ini seperti tutorial ya. Nah, ini saya mau lihat dulu yang sekarang nih. Wih, ini belum ada judul. Gila Iza. Oke, ini udah. Nih Mas Alpa nih, Mas Dira nih akhirnya lulus nih. Dapatnya nilainya lumayan bagus lagi loh. Kangen sih itu bakal pada lulus Oh, duluan. iya. Bagian bukan enak bareng. Nah, informasi yang mau wisudanya bareng dikejar, lulusnya duluan. Misalkan kayak Mas Dwira, ternyata selesai di bulan ini. Ngajuin sidang aja. Nanti akan ada sidang. Jadi sidang tuh nggak harus di bulan yang ditetapkan, target misalkan bulan Juli awal. Kalau ada yang udah selesai duluan, mau sidang tetap akan dijalankan sidang atau diselenggarakan. Nanti wisudanya bisa bareng. Nah ini ya, Mas Duwira juga nih, kan implementasi. Nanti kita cek lagi ya, jangan seperti tutorial ya isinya ya. Karena bimbingan saya ada yang ngulang ini, ngulang sidang ya. Yang mana ya? Hmm, 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 hmm. Nih Mas Ilham kayaknya nih. Mas Ilham nih ngulang sidang kalau nggak salah ya. Sama satu lagi itu si Alexander mana dia? Nah, Mas Alexander itu hampir ngulang sidang tuh, tapi untungnya masih bisa dibantu lah. Nah, itu ya. Kita sebagai pembimbing di sidang bisa bantu, tapi nggak banyak. Karena kan yang memutuskan layak atau tidaknya setelah mengalami proses bimbingan itu penguji. Karena kan yang berperan sebagai aktor utama di sidang itu adalah peserta sidangnya dan pengujinya. Pembimbing hanya figuran aja. Suaranya nggak banyak, suaranya nggak besar gitu. Oke, ya ini ngomong-ngomong, yang udah pada punya judul nih,
Saya nggak nanya yang extend nih ya. Saya mau nanya yang udah pada punya judul yang baru mengajukan sekarang. Judulnya itu terbentuk atau dapat idenya itu dari mana? Mungkin dari siapa dulu nih? Mas Ayatullah ya, kan baru ngajuin ya. Iya betul Pak. Ya. Judulnya apa? Walaupun saya bisa lihat sebutkan aja lah ya. Judulnya kemarin rencananya ini Pak pembuatan aplikasi Android untuk VPN Pak. Eh, apa namanya untuk apa sistem keamanan informasi. Maaf Mas, Case-nya ini dari Mas Ayatullah. Ini judul iya. tugas akhirnya kan jaringan internet menggunakan teknologi VSAT Hub Hugs Jupiter 2 ya? Oh itu judul judul yang lama Pak. Waktu itu belum kemarin Oh, pas diminta isi saya udah isi ulang Pak. Cuma nggak keganti kayaknya ya. iya kayaknya nggak keganti. Dan di sini pembimbingnya Pak Ucup nih. Iya di pembimbing yang baru yang di-share sama Pak Syahid ke Pak Riyad Pak. Oh, iya. Nanti ini minta diupdate sama Pak Sahidnya ya. Oh iya nanti saya kontak ke Pak Syahid Pak. Mm-mm, minta diupdate. Karena di siakatnya pada saat tadi nggak ada saya cari. Ternyata Hmm. pembimbingnya Pak Ucup. Apa Kemarin saya judulnya sempat yang baru? konsul sama Pak Riyad sih Pak, sama Pak Syahid juga sih. Mungkin belum diganti aja Pak di sistemnya Pak. Ya udah, nanti minta tolong diupdatein gitu aja. Oke Saya siap siap nggak Pak. bisa update di sini. Ya, Siap gimana siap tadi Pak. judulnya apa? Iya kemarin kepikiran itu sih Pak pembuatan aplikasi Android untuk VPN tunneling Oke. sistem keamanan informasi kantor Pak. Nah, sesuai sama peminatan yang diambil. Iya kan peminatannya networking Pak, masih Oke, ada hubungan sesuai ke ya. network situ Pak. Mm-mm. Nah, Terus dapat judul tersebut dari mana tuh idenya? dari kantor kebetulan lagi ini Pak ISO Hmm. 27001 dan Mm-mm. sistem keamanan informasi. Iya. Nah itu ada kebutuhan untuk itu sih Pak. Oke. Udah baca-baca jurnal? Jurnalnya baru saya dapat 2 3 jurnal kemarin Pak, belum banyak sih Pak. Saya Oke. baca. Terus saat baca jurnal tersebut, gini, dapat ide dulu baru nyari jurnalnya, atau iseng-iseng nyari jurnal tentang cyber security, terus dapat judul itu. Enggak, dapat idenya dulu Pak, karena Oke. berdasarkan real case Pak. Oke, Bapak Kulkas ya. Terus baru nyari-nyari jurnalnya ya. Iya betul Pak. Udah dibaca jurnalnya? Udah, cuma masih sedikit sih Pak, belum saya baca semuanya sih Pak. Oke. Karena kan Ya, saya download aja dulu tuh Pak jurnalnya. nggak apa-apa. Minimal kalau kayak gitu baca abstraknya. Kalau Hmm, bagus baca keseluruhannya. Malas baca keseluruhannya minta rangkumin pakai AI. siap siap. Nggak salah ya. Kita kan alat bantu kita pergunakan buat keperluan kita. Tapi kita nggak digantikan perannya oleh si AI itu nggak salah. Yang nggak boleh itu kan kalau di TA ini ya di kayak nanti kan teman-teman bikin apa tuh pernyataan keabsahan, penyusunan paragraf atau kalimat itu nggak boleh pakai AI. Tapi kalau misalkan kita para prase dari AI, nah nggak ada aturan ya, nggak tahu, silakan aja. Saya nggak ngajarin ini. Atau AI yang udah ngegenerate kita susun dengan kalimat kita sendiri setelah kita baca, ya itu boleh-boleh aja. Nanti akan saya tunjukkan caranya gimana. Oke, thanks. Terus next ke Mas Dwi Galih. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. judulnya apa nih? Untuk judulnya ini analisis optimalisasi dan keamanan dalam transfer file menggunakan protokol QUIC pada penggunaan API, Pak. Oke, dapat judul dari mana tuh? Untuk judulnya karena eh, saya di programmer juga, Pak, dan Mm-mm. biasa menggunakan API, Mm, terus muncul ide karena kadang upload file itu lama. Nah, mm, lalu brainstorming dengan AI juga, Pak, mm, cari-cari apakah ada eh, solusi atau alternatif lain gitu pada mm, saat ini. Nah, ada salah satu namanya protokol QUIC, itu Quick mm, UDP. mm, Nah, itu eh, ingin dicoba diterapkan gitu Pak dalam proses transfer file. Itu biasanya kan UDP digunakan buat yang eh, connectionless ah, seperti eh,
video streaming dan lain-lain. betul. Nah, itu ingin saya coba untuk eh, diproses transfer file karena kalau transfer file kan perlu stateful ya Pak. Jadi apakah itu bisa digunakan untuk menggantikan TCP atau tidak gitu Pak? Oke, ya menarik sih ya. Kalau dilihatnya kan ada UDP tadi bener buat streaming. Kalau biasa transfer file itu kita pakai UTP ya. Nah, Cuma betul. pernah nemu penelitian atau jurnal yang UDP ini bisa diterapkan nggak? Eh, Sekaligus saya ada nyari tapi diimplement eh, untuk transfer file menggunakan ini Pak. Apa apa sih? tuh? FTP. Jadi di FTP, tetap pakai ya, FTP dia. ya Tapi tetap pakai dalamnya FTP. ada protokol UDP-nya. Nah, itu ditempelkan protokol Quick UDP ini Pak. Oh, berarti ada ya. Ada Pak. Cuman untuk yang API ini saya belum menemu sih Pak. Oke, nah itu nanti jadi state of the art atau novelty atau keterbaruan ya. Masih, Pak. Oke, next. Udah berapa jurnal, Mas Dwi Gali? Saya panggilnya Mas Dwi aja apa Gali? Galih aja Pak. Oke, Mas Gali udah berapa jurnal? Dapat Kemarin jurnal. kan yang dari metodologi itu MPTI itu Pak. Oh, di kelas saya pernah ya? Ya pernah itu Pak. Oh, Itu berapa sempat tuh? 25 terus Wih, dikecilkan lagi jadi 10 kalau nggak salah ya Pak. Nah itu yang spesifik yang rempet mirip spesifiknya. ya. Ya betul Pak. Hmm. Yang nanti kira-kira bakal jadi referensi utama udah ditentuin belum yang mana-mana aja buat di Udah kajian sih Pak. pustaka. Ada 5 minimal ya? Ya Oke, udah siap, ada sih mantap. Pak. Oke, nanti akan saya berikan contoh buat ngegarap bab satu. Gampang lah, sama tinjauan pustaka. Ya, siap. Next, siapa nih? Mas Fauzi. Mas Fauzi. Kemana ini? Wah, AFK lagi. Oke, lanjut dulu. Mbak Putri. Mbak Putri, Mbak Agnes manggilnya ya. Ini bingung PA saya, tapi saya ikut. Panggilan belum. Agnes, Pak. Oh, Mbak Agnes, oke. Mbak Agnes ini Ya, judulnya tadi kalau nggak salah mengenai ekspor apa tuh? iya, Analisis tren ekspor ya. iya. Strategi pelaku ekspor tahun 2025. Ini mau ke data mining, data science, atau analisa data. Analisa data, Analisa data datanya, mining. analisa data itu kan ada deskriptif, ada Iya, deskriptif. diagnostik, ada perspektif, Deskriptif. sama apalagi satu lagi ya, ada empat, lupa saya. Saya pakai Deskriptif, ini, Pak. Pakai apa? forest Random regression. forest itu berarti description ya, Iya, prediction ya, iya prediksi, prediksi. prediksi, langsung tembak random forest. Iya. Sebenarnya kalau pakai dua metode boleh nggak sih, Pak? Ini boleh langsung tembak misalkan random forest, tapi nanti di dalamnya ada justifikasi kenapa kita pakai random forest. Walaupun di judul kita nggak sebutin komparasi algoritma ini untuk menentukan analisis trend, tapi di dalamnya pada saat kita benar pengen menggunakan random forest, kita nanti akan ada kayak komparasi minimal tiga algoritma, jangan dua tapi tiga. Misal yang pertama ada K-means, terus yang kedua ada regression, terus nanti tambah lagi satu pakai random forest. Sebenarnya lagi yang SPM, boleh aja. Nah, eh, setelah kita komparasi itu dapat yang terbaik, kita pakai algoritma itu. Jadi judulnya nggak berubah-berubah, enak ya. Nah, ini judul juga kita tuning sedikit nanti. Kita tuning sedikit, tapi nanti kalau misalkan Mbak Agnes ini sudah baca jurnal, ngumpulin jurnal dan bikin namanya studi literatur atau literatur review. Oke, Iya. sudah ngumpulin jurnal ya buat ngedukung judul ini. Jurnal yang buat kayak gitu nggak terlalu banyak sih, Pak. Jadi saya dapetnya tuh tentang Hmm. ekspor, tapi bukan data science gitu loh. Di bidang lain Hmm, gitu. Jadi dia kalau untuk prediksi gitu kurang kurang banyak ya. prediksi itu malah banyak banget gini. Jangan ke studi kasus kita sama persis identik. Walaupun kita harus tetap nyari juga nih satu dua yang benar-benar studi kasusnya mirip lah ya. Misalkan tren ekspor atau tren jual beli. Ekspor itu kan termasuk jual beli ya, gitu. Atau pengadaan barang, atau stock of name itu kan termasuk tuh sama. Kita nyarinya sesuai dengan topik utama kita dulu. Topik utama kita nanti kita spesifikkan. Misalkan
Mbak Agnes pengen nih di data science, lebih spesifik lagi ke analisa data, lebih spesifik lagi ke prediksi data. Nah, kita nyari jurnal-jurnal yang mengenai prediksi data, ditambahin dengan objek penelitiannya apa? Misalkan tren ekspor. Nah, itu aja kita cari. Jadi, prediksi data menggunakan algoritma AI atau machine learning untuk ekspor atau tren ekspor kayak gitu. Nah, ini sekaligus langsung kita simulasinya ya. Mas Alpa ngapain muncul lagi? Wah, alumni penyusup ini. Oh, ledekin Mas Dwira dong. Katanya kangen diduluin sama Mas Alpa, nggak ketemu wisudanya. Saya, saya kasih Lagi kesempatan gabut, lah. Oh, lagi lagi gabut. gabut aja. Lagi gabut aja. Jadi iseng-iseng masuk. Oh, Parah sih. ini sebenarnya mau pamer aja udah lulus. Itulah utamanya. Show off dia apa show off? Bagus. Nggak apa-apa, ntar kan gelarnya nambah lagi. Tetap apa, nambah lagi satu tuh di belakangnya. Leskom ya, Amin. segeralah. Revisinya udah belum? Lupa saya. Udah Udah kok. Pak, udah saya submit di Edlink semuanya. ACC, terus cek penelitian sama penelitiannya. Sip. Tinggal nunggu yudisium ya. Nanti Iya. yudisiumnya ada dua kali. Yudisium internal, yudisium satu lagi, eksternal. Wisuda gitu ya. Yudisium Oke, eksternal baik. itu bukan wisudanya. Maksudnya yudisium eksternal itu nanti datanya dirubah tuh status aktifnya jadi statusnya lulus sama Dikti di PD Dikti. Nanti seremoninya Oh, dengan wisuda ya. oke baik Pak. Itu kira-kira kapan ya Pak wisudanya atau yudisiumnya? Bulan Juni ya kalau nggak salah Juni ya paling cepat Mei. Oh iya Ada Pak, tuh hmm, saya boleh minta ini nggak Pak? Surat keterangan akan lulus. surat keterangan lulus bukan akan lulus kalau udah lulus dikasih Enggak, surat akan keterangan lulus lulus. gitu. Oh, emang boleh minta langsung lulus gitu? Bisa minta aja ke Pak Sahid. Soalnya kemarin ke Pak Said cuman belum direspon, mungkin karena sibuk aja gitu. Iya itu lagi ngurusin yang mau yudisium. Oh iya. Ya lupa saya. Nah ini juga buat nanti teman-teman lah ya, buat apa? Motivasi lah. Kayaknya sih ada ya. Kalau kita mau cetak keterangan lulus di mana ya? Di menunya rekap status semester. Oh Karena bukan tanggal ini. 30 ini udah diminta buat serahin gitu. Saya untuk surat keterangan akan lulus katanya. Nah iya nanti Takut. minta aja. Oke, baik Pak. Pokoknya gitu, angka-angka silabus, teka ujian, administrasi. Kayaknya sih ada dulu di sini tapi mana ya? Oh iya, nilai di Syakat yang TA emang belum diisi ya Pak ya? Nah itu kan masih diproses sama Pak Sahid semuanya. Oh, itu baik Pak. Makanya tungguin aja dah. Oke, ini kita lanjut ke ini ya. Kalau Mas Dwira nih samalah Mas Dwira juga buat memperdalam lagi. Nah, kayak contohnya ini ya, yang saya share ya. Bisa kelihatan di sini ada ChatGPT, kelihatan ya. Dan ini saya pakai untuk bikin penelitian, termasuk bikin disertasi saya. Nggak apa-apa lah ya, zaman sekarang siapa sih yang nggak pakai ini. Nah, ini contoh nih. Saya dari awal saya kasih lihat ya. Nah, ini ya, ini di internet banyak lah ya yang ngasih-ngasih beginian. Ya, formatnya memang harus seperti ini. Kalau kita mau minta sebuah bantuan dari AI, terutama misalkan kita pakai di sini produk ChatGPT gitu ya, ya kita jelaskan kita sebagai apa, minta apa, tapi spesifik gimana gitu. Ini contoh untuk pengabdian masyarakat. Nanti kita pindah ke yang lain. Nah, saya jelasin di situ, saya seorang dosen, saya mau bikin program pengabdian masyarakat, target audiensnya ini. Saya minta berikan beberapa rekomendasi. Nah, dikeluarin nih rekomendasinya, ada tema-temanya ya. Tema ini, tema ini, tema ini, tema ini. Nanti kan dia pasti akan nanya, mau fokus ke yang mana? Contoh, saya kasih instruksi lagi, fokus ke bidang penguatan karir digital. Dapat lagi nih judul-judulnya plus tema-temanya ya. Pendekatannya juga ada. Oke, dapat seperti ini, terus. Nah, nanti dari judul-judul itu saya kasih instruksi misalkan, oke saya mau pilih yang ini.
Dia kasih gambar umumnya segala macem. Nah, ini saya skip dulu. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ini mungkin yang akan teman-teman lakukan dan ya pasti dilakukan lah ya, karena selama ini saya ingat seperti itu. Cuma jangan sampai kena aja gitu ya. Ini walaupun di record dibiarkan lah, karena ya ini alat bantu kita, kenapa nggak dipakai gitu ya. Contoh nih, saya minta buatkan latar belakang untuk proposal pengabdian kepada masyarakat dengan latar belakang ya, saya nggak minta langsung full gitu, terlalu berat buat AI-nya. Kalau kita ngasih instruksi yang kayak gitu, bikinin proposalnya, itu kan ya semuanya langsung ada. Step by step mintanya, jangan langsung semua. Biar kitanya juga bisa ngeceknya gampang. Kita juga bisa tahu ada kesalahan apa di situ dan harus kita kerjakan secara manual. Kayak contohnya kebanyakan di saya banyak yang salahnya di clerical penulisan, istilah asingnya terlalu banyak dan bahasa yang nggak baku juga lumayan, plus referensinya ngawur. Contohnya seperti itu. Nah, ini contoh, dibikinin latar belakang sama dia gini-gini bla bla bla, ada referensinya dan dibuatkan referensinya, terus masih nggak dapet nih, ya. Karena saya mintanya 10, dapatnya juga 4 nih referensinya. Saya coba masukin instruksi lagi, minimal dari 10 jurnal. Nah, ini nih yang harus penting nih. Kalau misalkan kita minta dia sekaligus bikinin referensinya, pastikan referensi jurnalnya terindeks Sinta dan Google Scholar. Kenapa? Kadang kalau si ChatGPT ngasih referensinya ngawur. Kalau begitu dicari itu nggak akan ada, nggak akan ada, pasti seperti itu. Nah, ini saya coba untuk masukkan lagi apa perintah selanjutnya. Saya minta kembangkan lagi, tapi ini belum spesifik lagi kembangannya harus gimana. Karena ini untuk penelitian yang ya udahlah penelitian internal doang, untuk pengmas doang gitu kan. Ya mau publikasi juga ke jurnal-jurnal yang biasa aja, nggak terlalu bereputasi ya. Saya pakai AI aja deh. Kecuali untuk yang memang nanti dipublikasikan ke jurnal yang bereputasi, ini pasti banyak kerjaannya PR-nya. Contoh kayak gini nih, saya minta lagi referensinya ada sekarang 10, tapi di sini citasinya nih nggak ada gitu ya. Ah, 10 citasinya nggak ada. Nah, saya perintahkan lagi, cantumkan citasi dalam latar belakang tersebut dengan format IEEE. Nah, baru sama dia dimasukkan citasinya. Dan ini kita wajib cek lagi nih. Ini kita wajib cek lagi, beneran ada nggak nih? Ya, jangan sampai ternyata citasinya bodong. Oke, nah udah lanjut situ, baru next bikinin apa? Contoh lagi, saya masukkan, bikinin rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang yang udah dibuat. Nanti dia bikin seperti ini. Kalau saya cek, oke, udah oke. Saya lanjut lagi ke tujuan dan manfaat. Dia bikinin lagi. Nah, saya minta perbaikin lagi karena saya lihat manfaatnya nggak spesifik. Saya minta lagi, oke, udah. Nah, saya lanjut lagi ke batasan ruang lingkup. Dibikinin sama dia, saya cek oke. Enggak, ternyata ada juga nih. Metode pelaksanaannya saya lupa masukin secara daring atau online. Baru dia buat lagi. Nah, terus saya bikin perintah-perintah selanjutnya lah ya. Yang ini, oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya nih, misalkan di sini. Nah, ini untuk penelitian internal saya juga. Saya pakai ChatGPT juga. Tapi ada yang unik nih. Kayak misal kayak gini. Nah, instruksinya akhirnya saya bikin manual. Kayak gini. Saya copy dari Mendeley saya. Buat jurnal-jurnal yang udah saya cari sebelumnya. Udah beres. Untuk direview sama dia. Untuk bikinin tinjauan pustaka. Nah, ini teman-teman bisa coba ya. Oke. Nah, ini lihat ya. Nah, ini contohnya. Saya nggak minta ide. Saya udah ada idenya. Dan saya pengen dibantu untuk nyariin referensinya. Itu ya, ini saya minta untuk nyari referensinya. Saya di sini mau bikin penelitian judulnya, misal judulnya rekomendasi branding kuliah online, pakai web scraping, implementasi pakai teknik TF-IDF, terus algoritmanya pakai K-means. Nah, saya mau bikin proposal, terus saya mau cari 10 jurnal sebagai referensi saya yang terakreditasi Sinta dan terindeks Google Scholar. Dicari nama dia nih, dapat ya. Dan ini apa? Bener, ada semua jurnalnya. Tapi begitu saya minta tampilkan sumber dan DOI-nya, ini banyak yang ngawur DOI-nya. DOI-nya banyak yang ngawur. Contoh kalau ini nggak tahu nih, ini yang ngawur apa bukan? Saya lupa juga nih. Ini harusnya keluar judulnya yang ini ya, clustering berita menggunakan algoritma TF-IDF. Tapi, nah tuh, mana nih? Oh ini ternyata ini yang benar ya. Nah, cuma di sininya nggak tahu nih, harus dicek lagi. Dan kadang juga judul yang dirangkum atau ditampilkan atau di generate sama ChatGPT itu enggak sesuai atau enggak identik. Ada beberapa DOI-nya yang salah lah ya. Saya agak lupa yang mana. Coba kita coba dulu.
Ini harusnya implementasi text mining pada Twitter, algoritma K-means. Nah, ini oke. Dan ini enaknya kalau pakai DOI, nanti di Mendeley-nya gampang. Ya, penerapan Deep Neural Network. Ya, pokoknya ada yang salah lah ya, ada yang salah dan akhirnya saya harus ngerangkum sendiri di Mendeley-nya. Contoh, misal, nah ini ada beberapa yang akhirnya saya cari lagi sendiri jurnalnya dan saya sesuaikan lagi. Nah, ini dulu, kita lanjut dulu. Udah nih, saya minta bikinin literatur review dari 5 jurnal yang bisa jadi referensi utama dari penelitian yang akan saya kerjakan. Oke ya, berdasarkan kesamaan topik penelitian. Nah, saya masukin lagi spesifiknya seperti itu. Dibikinin sama dia, ini ya cuma ngerangkum segini aja. Kita harus bikin studi literatur lagi, manual. Cuma ya saya minta bantuan dia biar lebih dapat gambaran jelasnya aja. Tapi saya juga baca abstraknya, itu wajib dan harus. Oke, nah ini saya lanjut lagi nih. Lanjut ke dalam latar belakang yang sudah termasuk ringkasan dari literatur review, literatur review yang sudah dilakukan. Jadi latar belakangnya dimasukin lagi literatur review nih. Oke, terus eh, ada nggak sesuai citasinya ya? Saya minta pakai IEEE dan ini cuma 5 yang masuk dan 5 ini. Nah, kalau nggak salah di sini nih, entah yang mana, ini ada yang salah nih citasinya ya. Akhirnya saya rubah sendiri manual. Terus rumusan masalah dibikin, tujuan dan manfaat dibikin lagi. Nah, manfaatnya juga saya minta sesuaikan lagi ya. Misal, ke arah dampak yang dapat dirasakan setelah tujuan penelitian direalisasikan pada kesimpulan penelitian. Baru dia, nah makanya ini cara gampangnya. Kan semua juga ini anonimnya seperti ini ya. Ada sebab, ada akibat. Ada penyakit, ada obatnya. Kita sebenarnya sebagai dosen, karena kita juga pelaku di situ, bukan berarti kita nggak tahu kalau teman-teman ada yang pakai AI. Contoh gampangnya gini, kalau manfaat penelitian, manfaatnya bertele-tele kayak gini, ini yang pertama pakai AI ini. Oke, nah kalau AI, ya kayak buat bocoran teman-teman, mau cari manfaat penelitian, ambil yang manfaat praktisnya. Manfaat yang atasnya ini nggak usah nih, nggak perlu, nggak penting gitu ya. Oke, lanjut lagi metode penelitian, terus next. Oke, ini saya minta bikinin gambarnya, terus saya minta bikin ruang lingkup dan lain-lain. Nah, ini urgensi, teman-teman harus ada urgensi penelitian ya. Urgensi penelitian ini untuk nunjukin kenapa penelitian kita ini layak sih buat dilakukan dan alasannya kenapa dan untuk apa dilakukan. Kalau nggak dilakukan kenapa gitu ya. Jadi biar kayak menguatkan lagi penelitian ini layak untuk dijalankan dan dijadikan sebagai penelitian di tugas akhir. Oke, terus tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustakanya saya ngerasa di sini kayaknya nggak bener itu dibikinnya. Akhirnya saya ekspor dari sini nih. Ya, ini kan dari Mendeley-nya saya bisa ekspor ya. Waduh, ekspor kemana malah lupa saya. Eh, bukan ini. Ini ketutupan kontrol di sini ternyata. Nah, ini kan bisa saya ekspor nih jadi file bibtex ya, jadi file .bib nih. Saya masukkan ke sini. Nah, ini yang saya pilih adalah yang inti-inti aja yang mau jadi tinjauan pustaka. Ada 5. Nggak kebaca. Akhirnya saya bikin manual di file bib tadi, itu saya buka di VS Code. Nah, terus saya copy ke sini. Nah, baru dia buatin nih tinjauan pustakanya untuk bab 2 tuh ya. Nah, ini juga sama nih. Ada yang nggak sesuai lagi, saya minta perbaiki lagi dan segala macamnya sampai jadi oke. Nah, ini tapi nggak ada lagi ya, ada yang kurang lagi. Saya minta tambahin lagi aspek apa, misalkan di brand awareness atau digital engagement. Baru ada nih. Nah, saya bikin ini dan seterusnya ya lanjut, dah gampang lah ya. Oke. Nah, ini juga nih. Eh, saya ada yang saya lupa. Novelty, novelty, state eh, ini ya, of the art-nya ya, state of the art-nya. Terus atau keterbaruan lah. Belum ada nih, karena teman-teman juga nanti harus bikin ini nih. Nah, ini saya minta masukin, terus saya tanya lagi, udah sesuai belum? Atau berasal dari literatur review yang udah dilakukan belum? Saya baca lagi, kalau oke, oke, saya lanjut lagi dah. Nah, ini dibikinin sama dia, dan seterusnya beres. Lanjut lagi nih, bahkan saya pakai untuk nyari ide saya bikin proposal disertasi. Ini kan skala S3 ya, tapi pakai loh. Nah, ini nih misalkan contohnya ya. Ini buat teman-teman yang belum dapat judul nih contohnya. Oke, gini, gini, gini. Nah, satu lagi nih.
belum banyak publikasi di internet karena agak sulit ya. Kalau S3 itu novelty-nya harus kuat ya, keterbaruannya atau ide baru, teori baru bahkan atau konsep baru yang harus ada. Dari sekian banyaknya judul, saya fokuskan terus sub-subnya terus saya sempitkan, terus saya kembangkan jadi aplikatif. Contoh satu nggak cocok, saya pilih judul yang lain ya. Yang ini akhirnya jadi proposal saya nih judulnya. Terus ini tentang data science ya, tapi lebih ke arah bioinformatika. Nah, ini dibuatkan sama dia. Nah, ini saya mau lihat mockupnya dulu. Oke, terus saya minta cariin jurnal dan ini ngawur semua, ngawur semua. Ini ngawur semua, akhirnya nggak dipakai ya. Ini ngawur semua. Oke, nah ini juga masih sama nih, ini ngawur juga nih. Akhirnya saya lanjut lagi. Ini juga sama nih, nggak bisa ya. Ini jangan. Jadi kalau teman-teman ngandelin ini, jangan. Ini ngawur semua. Jadi harus cross check referensi dari si ChatGPT atau AI itu bener nggak terindeks di Google Scholar, di Sinta, bisa dicari valid nggak gitu ya. Ini nggak ada yang saya pakai. Nah ini akhirnya nggak dipakai ya, nggak ada yang benar. Akhirnya saya capek juga sendiri. Terus, nah ini di hari berikutnya atau entah di hari apa, saya lanjutin lagi. Saya minta lanjut. Nah, saya kasih perintah lagi tema yang sekarang tuh ya tema yang terkait, perbaiki hasil request tersebut, sumbernya dari ini, terindeks ini, terus pastikan terindeks Google Scholar yang bisa ditelusuri. Akhirnya dicari nama dia dan ini benar, kali ini benar, termasuk satu. Tapi ada juga yang judulnya nggak sama persis ya. Saya lupa nih. Ada satu yang nggak sama persis itu yang kalau nggak salah ini nih. Ini ya yang pertama kalau nggak salah nggak sama persis. Terus yang, nah ini juga kelemahan lagi. Yang pertama adalah penulisnya itu juga bisa jadi nggak sesuai. Nah, itu harus di cross check ulang. Kayak misalkan untuk yang data yang apa judul yang ini penulisnya bukan hanya dia nih, atau yang mana ya? Kalau nggak salah tuh ada yang penulisnya dia bahkan penulis kesekian ya. Nah, ini benar. Ada yang limbe ya. Oke, ini benar. Lupa saya yang mana nah. Oke, kalau nggak salah ini ChatGPT-nya udah mulai rada pinter ya. Self Agreement. Nah, ini kalau nggak salah judulnya apa nih? Nah, ini theoretical data. Ini sama persis ya. Oke. Terus next lagi yang ini warnilah. Nah, ini udah pinter nih. Yang di atas-atasnya tadi ada yang nggak bener ya. Saya ceritain lagi, lanjutin dulu. Ini udah benar semua, dapet. Saya minta novelty biasa, tapi novelty-nya nanti akan saya rangkum lagi. Saya pilih juga ini ada beberapa ini ya, yang keluar. Saya pilih yang paling tepat. Terus lanjut, ini proposal sederhananya. Nah, ini saya karena kepepet waktu itu bukan proposal, saya perintahkan gini nih. Tapi ada yang nggak bener lagi. Jadi akhirnya kita kasih instruksi manual lagi. Nah, terus sesuaikan kembali, baru lanjut dan lain-lain sampai dengan nah kayak itu bisa lebih detail ya. Dan hasilnya begitu dituning sendiri, ini dengan yang kita parafrase sendiri dan segala macam ya. Contoh, contoh, mana dia? Hmm, sini di drive ya. Saya kasih lihat yang ini aja deh. Bukan yang terbaru juga di drive saya. Bentar ya.
penelitian. Nah, jadinya oke kalau kitanya nggak apa ya, nggak bener-bener ngandelin dari itu. Nah, kayak misalkan ini semua harus dituning ulang di parafrase manual. Saya kebetulan nggak pakai tools parafrase ya, parafrase manual aja. Ada beberapa caranya lah ya. Kalau kita kan bicara susunan bahasa gitu. Kalau kita pernah belajar bahasa Indonesia ya, dalam sebuah kalimat kan susunan SPOK tuh, atau SPO. Kadang saya balik jadi pasif, jadi OPS. Itu yang paling simpelnya. Atau ya kebanyakan sih saya balik-balik begitu aja ya. Saya nggak mau pusing, saya balik begitu. Kalau kita mau cari sinonimnya dari bahasa tersebut, misalkan namun kita ganti jadi tapi atau apa gitu, agak kurang gimana gitu ya. Kalau misalkan kita mau parafrasenya, caranya kita ganti dengan sinonim-sinonimnya, nanti jadi nggak nyambung itu. Kan contoh kayak misalkan si ininya, daftar pustaka itu kita wajib, bener-bener kita wajib cari sendiri dan harus kita sesuaikan sendiri. Nah, sekarang saya mau kasih simulasi satu lah untuk teman kita ini yang judulnya tadi Mbak Agnes ya. Halo Mbak Agnes, masih ada? Iya, Pak. Tadi apa judulnya? Lupa sih ya, mana dia? Dan ekspor. Kemudian tugas akhir. Nanti cara nyarinya gini ya, analisis tren ekspor. Oke ya, analisis tren ekspor. Nah, kita kasih instruksi gini ke ChatGPT-nya. Nggak usah bilang saya dosen atau apalah ya, saya langsung aja. Nah iya, apalagi AI bypass, jangan. Ya mau yang gratisan, mau yang pro, aduh, nggak, atau parafrase ya. Ada lagi toolsnya gini kalau teman, dan itu saya pakai sama Pak Syahid pakai. Jadi beberapa dosen di Unsia tuh pakai itu. Jadi kalau ada teman-teman yang parafrasenya misalkan pakai yang Perplexity atau segala macam, kita ada lagi satu toolsnya. Saya mungkin dulu ya, nanti teman-teman bisa cari di internet apa. Yang bisa ngedetek itu di parafrasenya seberapa banyak. Ada itu. Ini misalkan punya Mbak Agnes nih, tadi tren ekspor. Oke lah, kita ketikkan aja gini, saya seorang mahasiswa tingkat akhir, oke, pada jurusan kuliah, seseorang mahasiswa, bosa gitulah, jurusan informatika yang sedang atau yang ingin lah ya, yang ingin membuat sebuah tugas akhir dengan tema utama data science. Contoh lagi, saya memiliki ide untuk membuat penelitian yang akan meneliti analisis, meneliti apa nih? Meneliti dan menganalisis ya, analisa terkait tren ekspor, ini khususnya di Indonesia ya, tren ekspor di Indonesia dengan algoritma mesin learning. Nah, contoh seperti ini. Carikan 10 referensi berupa jurnal terkait ide penelitian saya dan pastikan jurnal tersebut terindeks Google Scholar serta Sinta. Kita coba ya, kita lihat hasilnya. Oke, udah dapat nih.
Saya mau coba cari satu, bener nggak ini? Analisis prediksi ekspor menggunakan algoritma random forest. Searching di Google, satu lagi di Google Scholar. Di Google muncul ya. Tadi analisis prediksi ekspor Indonesia menggunakan algoritma random forest. Sama persis lagi. Nah, di sini nggak muncul ya. Mana tuh? Padahal ini langsung judulnya loh. Langsung judul dari sini nih. Langsung judulnya. Oke, di sini juga nggak muncul. Tuh ya. Sekali lagi kan kita nggak bisa langsung percaya persis ya. Entah mungkin ada, misal di sini nih, kita coba buktikan lagi. Di volume 8 nomor 2 ada nggak sih? Vol 8 nomor 2. Vol 8 nomor 2. Ini jurnalnya Sinta ya, terindeks Sinta. Ini Sintanya Sinta 2 lagi. Nih ya, Vol 8 nomor 2. Ini judulnya. Tuh, mana dia? Nggak ada loh. Ini jurnalnya, Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Vol 8 nomor 2. Nih ya, Vol 8 nomor 2 2021. Nih, 2021. Sorry ya, Vol 8 nomor 2 2021. Ternyata nggak ada. Nah, makanya nggak bisa percaya 100% sama ini. Saya tambahin lagi nih. Tadi kan yang punya-punya saya nggak kelihatan ya, atau nggak kedetek tuh yang mana, saya lupa juga yang mana yang nggak sesuai dengan apa yang digenerate sama si AI sebagai jawabannya. Dan ternyata pas kita simulasi ini, ada satu tuh, paling atas lagi. Yang lainnya bukan berarti nggak kedetek ya, kalau misalkan kita cari nih, contoh yang ini nih satu ya, penerapan SPM, penulisnya Siti Nurhaliza. Kita cari di Google-nya, terus di Google Scholar, penerapan support vector mention. Tuh, lagi-lagi. Di sini aja udah nggak muncul ya. Oke, nggak usah dicari lagi lah ya. Nah, perbaharui hasil pencarian jurnal dengan jurnal-jurnal yang benar-benar terindeks Google Scholar dan tampil, biar gampang ngeceknya, tampilkan DOI-nya. Mungkin agak susah kalau itu kan query-nya tadi dua ya. Ada N ya, mungkin dia agak ribet tuh Google Scholar sama Sinta. Nah ini N-nya saya hilangkan, jadi terindeks Google Scholar aja. Tapi minta tampilin DOI-nya. Contoh ini nih ya, kita langsung copy DOI-nya apakah sesuai. Nah ada nih akhirnya, S. Anissa. Nah ini ya, bener ya. Terus yang kedua nih, analisis sentimen aplikasi bisa ekspor. Penulisnya Suhadi. Oh nggak ada malah. Oh kurang, nggak ada ya. Ini DOI-nya ngawur nih. Tapi kalau misalkan kita cari, nah yang DOI-nya ngawur gini ya gampang. Kalau kita misalkan cari jurnalnya dan jurnalnya ada. Nih, ada ya. Nanti DOI-nya ntar kita cari aja di situ.
Dan nanti akan saya tunjukkan gimana cara masukin Mendeley-nya yang gampang. Contoh inilah jurnal-jurnalnya. Ini saya mau cari ini dulu yang benar ya. Lama. Satu lagi lah coba ini. Algoritma Naive Bayes variance ya. Nggak ada lagi kan? Tuh, nggak ada ya. Tapi kalau cari di Google-nya nggak ada juga. Nah, sekali lagi makanya nggak bisa dipercaya untuk ChatGPT ini. Jangan menyerahkan sepenuhnya ke situ. Yang keempat lah. Ada nih, Pak Haryadi. Bener lah. Tuh, bener ya. Analisis faktor-faktor ekspor minyak. Analisis faktor-faktor ekspor minyak. Oke, ini ada. Ini saya buka. Terus yang ini juga saya buka ya. Oh, ini yang tadi kita mau nyari GOI-nya ya. Nah, ini udah dapat nih. Nanti buat contoh ke Mendeley-nya. Teman-teman wajib pakai Mendeley atau Zotero untuk bikin daftar pustaka dan untuk citasi. Nah, sekarang contohnya, kita download dulu file PDF-nya. Kasih nama aja nih, ini copy, biar nanti namanya sesuai. Download file PDF-nya, download. Oke, udah. Nanti di folder download kita ganti. Oke. Terus nanti di Mendeley-nya caranya kayak gini. Misalkan teman-teman bikin collection, oke lah. Saya mau nambah lagi ke collection. Contoh pustaka TA contohnya. Nah, saya ke sini, add reference, import files, ambil dari yang tadi nih, ini, open. Kalau ada DOI-nya enak, nggak capek. Nah, ini pasti rapih ya. Nah, ini tinggal kita ganti aja kalau nggak sesuai. Dia kan jurnal, ganti dengan jurnal. Ada juga yang langsung ngebaca jurnal kok kalau rapi. Oke, nah ini kan ada beberapa juga yang belum keisi dan segala macamnya, termasuk DOI-nya. Kita lihat, dia ada DOI-nya nggak tadi di sini. Ini ada DOI-nya, copy, masukin ke Mendeley-nya, masukin di DOI-nya. Nah, nanti di sini klik nih, update reference-nya sama metadatanya. Terapi tuh, keisi semua. Nggak usah capek-capek lagi ngerapihin daftar pustakanya. Ya, caranya seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk seluruh jurnal yang lainnya. Kayak misalkan tadi ada lagi contohnya, ini yang pengaruh akses minyak ya. Oke, udah. Terus tadi lagi nyari apa sih? Ini ya. Ini lama banget nih. Ngomong pakai apa sih nih protektifnya? Coba cari yang lain. Faktor pengaruh ekspor kelapa sawit. Tuh. Nah, terdetek juga kan DWI-nya salah. Kalau DWI-nya salah tapi ada di Google dan ada di apa Google Scholar sih enak aja. Kalau yang kayak gini nih sulit lah ya. Faktor pengaruh ekspor minyak kelapa sawit. Penulisnya siapa nih? Fahru Rosi dan lain-lain. Nggak usah dipakai lah. Nanti minta diperbaiki lagi sama si chat GPT-nya. Nah, misal ini perbaiki kembali hasil pencarian tersebut. Tambahin lagi dengan jurnal yang benar-benar terindeks Google Scholar serta Sinta. Oke, lalu tampilkan DOI dan link mengakses menuju sumber jurnal tersebut.
Pokoknya sampai dapat hasilnya yang bener ya, baru dipakai. Kalau enggak, terus aja kasih perintah atau masukan ke si apa ChatGPT-nya atau AI-nya. Nah, nanti masukin Mendeley kayak tadi ya. Enak tuh. Kalau ada DOI-nya, pastikan nyari jurnal ada DOI-nya deh. DOI-nya bener. Nah, itu pasti enak kayak gini. Dan bahkan kalau nggak ada file PDF-nya, kita masukin jurnalnya aja nih, nama jurnal sama DOI-nya. Nah, nanti semuanya akan ada termasuk sama file PDF-nya. Kayak misal contoh saya mau cariin satu nih. Misalkan ini ya peramalan nilai ekspor migas algoritma LSTM. Bener nggak nih? Dari IPB, aksesnya ini ada. Kita cek. Ini jurnal atau skripsi ya. Penulisnya siapa sih ini? Dwi Sulistianingsih dan lain-lain. Agak lemot nih. Satu lagi dah. Ya, yang tulis Masuha. Ah, agak lemot. Tunggu ya. Oh, ada yang udah ada DOI-nya, ada yang belum ya. Ini deh yang kita cek yang ada DOI-nya. Sentimen terhadap Kementerian Perdagangan. Ini ya, bener nih ya. Langsung copy judulnya, terus nanti DOI-nya kita masukin ke sini. Kita misalkan add reference, terus yang manual. Nah, identifiernya langsung aja nih. Tinggal copy identifier aja langsung. Nih, DOI itu identifier jurnal ya, yang sudah terregister. Ada apa center DOI-nya itu ada, atau pusat DOI-nya itu ada. Yang biasanya yang punya DOI ini yang jurnal-jurnal bereputasi lah, minimal terindeks Sinta gitu ya, atau terakreditasi. Nah, ini misalnya kita cari, set, enak tuh, udah langsung keisi. Tinggal entry aja. Tuh, gimana dia? Jangan-jangan di yellow reference. Oh iya benar ya. Nah, ini kalau misalkan kayak gini, pindahin aja ke collection kita. Nanti akan muncul. Nih, jadi udah enak. Tuh. PDF-nya kalau mau kita download, tinggal download. Dan lain-lain udah keisi. Oke, terus hal yang dilakukan selanjutnya ya, udah bikin apa? Latar belakang. Kasih aja perintahnya gitu dan lain-lain. Sampai dengan selesai TA-nya. Jadi, saya nggak melarang teman-teman menggunakan AI untuk ngebantu TA-nya, tapi jangan sepenuhnya berserah diri pada AI dan AI yang ngerjain, dijamin ngawur. Tadi juga saya contohkan, teman-teman bisa lihat sendiri, banyak referensi yang ngawur ya. Ada yang mau tanyain sampai di sini? Pak mau bertanya. Ya, Mas Gali. Untuk eh, step pertama itu langsung mengerjakan bab satu atau latar belakang dulu, ya? Oke, saya minta untuk bimbingan selanjutnya, teman-teman sudah punya referensi, sudah punya studi literatur, plus latar belakang. Jadi itu semua untuk menguatkan judulnya. Kalau enggak, judulnya harus kita ganti, harus kita sesuaikan. Atau kalau mau tetap dengan judul itu, kita harus menguatkan judul tersebut dengan nyari referensinya, bikinin studi literaturnya, dan latar belakangnya. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Mungkin Mas Dira, Mbak Jul yang baru muncul nih, dan Mas Yunus nih, tersangka-tersangka. Saya mau nanya lagi, Pak. Ya, Kan saya udah bikin pakai yang random forest, udah ada hasilnya. Itu saya bikin pakai metode lain lagi atau gimana, Pak? nggak usah dengan metode yang lainnya lagi. Gini ya, bentar dulu bentar. Tadi yang saya simulasikan, terutama contoh untuk menguatkan judulnya, sudah dilakukan belum sama Mbak Agnes? Oh, udah, untuk latar belakangnya saya udah bikin. Mm-mm.
Tapi yang untuk jurnal-jurnalnya karena emang belum banyak yang sama, sedikit doang, jadi saya belum pakai jurnal-jurnalnya, baru saya bikin pakai random forest, sama saya baru nampilin hasilnya aja sih, baru dapat hasil dari random forestnya itu. Gini, untuk semuanya sama untuk semuanya ya. Ini berlaku untuk semuanya. Sebelum mulai ngerjain banyak hal, fondasinya dikuatin dulu, terutama untuk nguatin judulnya. Ngelakuin apa? Tadi yang saya contohkan. Cari jurnalnya, minimal banget 10, maksimal ya tak terbatas ya. Kalau ada yang dapat 50 ya silakan pakai. Terus cari lagi, minimal 5 yang akan dijadikan referensi utama. Sisanya, apakah nggak dipakai? Dipakai nanti untuk tinjauan pustaka, untuk landasan teori di bab 2. Tapi yang 5 jurnal utama ini akan dipakai untuk menguatkan judul kita. Yang pertama, kita akan bisa nemuin kenapa nih penelitian kita mau kita angkat. Dari masalah-masalah di penelitian sebelumnya yang kita dapat dari jurnal-jurnal tersebut, kita combine lagi dengan masalah yang muncul baru lagi di objek penelitian kita di tempat studi kasus kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti mau cari perbedaannya. Kita nggak bicara jauh ke terbaruan atau state of the art-nya dulu dah ya. Perbedaannya, penelitian-penelitian yang udah pernah dilakukan sebelumnya dengan tema yang sama dengan penelitian kita, itu apa perbedaannya? Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, apa beda penelitian kamu dengan penelitian yang sudah pernah ada dengan topik yang hampir sama, bahkan judulnya sama nih, bisa kita jawab dan jawabnya dengan data. Kita sudah melakukan studi literatur atau literatur review terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang temanya terkait dan bahkan mungkin judulnya hampir sama. Oke, dan dari studi literatur tersebut kita menemukan perbedaan ini. Dan perbedaan itu akan menjadi kelayakan penelitian kita sehingga penelitian ini bisa dikatakan layak untuk dikerjakan. Oke. Dari situ nanti akan muncul lagi urgensinya atau kelayakannya tadi ya. Jadi bisa dibuktikan. Dan bahkan mungkin teman-teman ada menciptakan lagi satu, misalkan tadi ada yang mau pakai transfer file tapi pakai UDP. Nah, kita punya keterbaruan nih ternyata ada sebuah metode baru yang mau kita implementasikan di penelitian kita yang nggak ada di penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga menambah lagi kelayakan penelitian kita untuk dikerjakan. Masalah perbedaan pasti akan ada, gitu kan? Dan nanti pertanyaan-pertanyaan seterusnya yang mengarahnya atau memojokkan kita kalau jurnal atau penelitian kita ini ya, penelitian TA-nya, ini udah pernah dilakukan sama orang nih, atau ini sama nih sama penelitian yang lainnya. Kita punya jawabannya semua kalau kita sudah melakukan studi literatur atau literatur review. Dan ini pernah saya sampaikan waktu kuliah di MPTI ya, sering banget malah. Nah, implementasinya benar-benar di sini. Makanya buat studi literaturnya, literatur review yang benar ya, benar-benar dibuat sebenar-benarnya lah. Karena ini nanti untuk pegangannya teman-teman semua pada saat nanti sidang dan nanti ada penguji yang menanyakan seperti itu. Karena nggak sedikit peserta sidang atau mahasiswa itu yang nggak bisa jawab sama sekali. Karena studi literaturnya ya asal aja. Terutama misalkan dia cuma mengandalkan ChatGPT yang cuma ringkasan satu paragraf tapi nggak tahu keywordnya apa, permasalahan utama di penelitian itu apa, metode utama yang dipakai buat nyelesain masalah apa, dapetin penyelesaian masalahnya atau hasil penelitiannya apa, itu jarang ada yang sampai ngebaca ke situ. Yang akhirnya begitu ditanya detailnya, karena tadi cuma ngandelin ChatGPT, ya kelagapan juga jawabnya dan bahkan nggak bisa jawab. Akhirnya penelitiannya bagus, tapi karena nggak bisa jawab itu ya jadi hancur nilainya maksudnya ya. Jadi yang sebelum saya baca atau saya review nih, yang apa yang sudah teman-teman kerjakan, saya minta itu dulu ya. Judulnya dikuatkan dengan apa? Cari jurnal, bikin literatur review atau studi literatur. Seperti yang pernah di MPTI dikerjakan, yang benar ya. Kalau mengandalkan ChatGPT juga boleh silakan. Tapi benar tahu mana masalah dari penelitian-penelitian tersebut, mana metode yang dia pakai atau apa metode yang dia pakai di penelitian-penelitian sebelumnya untuk menyelesaikan masalahnya, sama hasil penyelesaian masalah seperti apa. Tuliskan juga nanti
perbedaan teman-teman dengan penelitian sebelumnya itu apa, ya. Itu aja dulu perbedaannya. Nanti dari perbedaan bisa dapat state of art-nya, keterbaruannya, sama urgensinya apa. Latar belakang ya gampang lah ya. Kalau ada yang udah sampai bikin latar belakang boleh, tapi kalau belum, latar belakang itu ada 7 poin, sekitar 6 sampai 7 poin sih yang harus ada ya. Ini saya ketikkan di chat. Yang pertama, tren data terkait tema penelitian. Langsung ke enter. Terus yang kedua, masalah masalah pada, atau kita langsung masukin aja ya, studi literatur, studi literatur atau literatur review, studi literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lanjut, masalah utama di penelitian saat ini. Terus lanjut lagi, metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Lanjut lagi, hipotesa. Hipotesa itu tujuan penelitian, jawaban sementara dari masalah-masalah yang kita angkat. Kita pasti punya gambaran dong kalau masalah ini nanti kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu jadi hipotesa atau tujuan penelitian ya. Belum jadi tujuan penelitian, apa, belum jadi jawaban real. Kalau jawaban real di kesimpulan atau di hasil penelitian dari masalah. Terus yang keenam ini keterbaruan. Terus yang ketujuh urgensi penelitian. Dah tuh, di chat ya kalau mau bikin latar belakang. Banyak ya, ternyata pusing dan ribet. Tapi jangan dianggap berat ya. Oke, misalkan ini kan ini ini studi literatur nih, studi literatur, ini juga studi literatur ya dibahas. Terus tetap masih ada masalahnya. Terus ini metode atau mau ada hipotesa dan lain-lain gitu ya. Terus ini juga ada urgensinya yang dimasukin, begitu. Walaupun nanti ada kita detailkan lagi di bawahnya, ada metode, terus ada urgensi. Nah, jadi bab satunya teman-teman nanti minimal sama kayak gini lah. Nyari tren atau apa ya, tren kayak gini ya, tren atau tema nih kita bicara kayak gini, kata pengantar yang biasanya teman-teman pakai di zaman sekarang, perkembangan ini atau era teknologi ini dan segala macam, ya itu jadi trennya lah. Sama satu lagi nih, misalkan di sini ada fenomena kuliah online jadi semakin relevan dan segala macamnya, saya sebutkan seperti itu, tapi tetap ada sumber-sumbernya, jadi gak kita asal tulis aja dan gak ada sumbernya. Sekali lagi kita ada di bidang ilmu komputer yang kalau kita bicara atau menuliskan sesuatu harus berdasarkan fakta atau data. Kalau enggak, ya itu berarti kan nggak bisa terbukti kebenarannya ya. Kalau opini belum tentu benar, bisa juga jadi salah. Tapi kalau fakta atau data, kita misalkan gampang yang ngambil dari jurnal yang udah dipublish, penelitian yang udah jadi jurnal, ya itulah data atau fakta yang kita pakai untuk menguatkan segala statement kita yang kita tuliskan di dalam tugas akhirnya. Kayak misalkan contohnya, kenapa saya mau pakai algoritma ini? Contoh, kenapa saya mau pakai algoritma TF-IDF gitu contohnya. Di sini saya bilang pendekatan yang relevan, ekstraksi fitur teks menggunakan ini dan pengelompokannya pakai ini karena ada di sini nih datanya. Nah, ya, kenapa makanya saya pakai itu. Nah, terus misalkan kenapa saya ambil tema ini dan lain-lain. Nah, ini saya baca 5 jurnal, saya jadikan satu referensinya dari referensi 1 sampai 5 dalam konteks di apa
untuk brand awareness atau segala macam atau web scraping gitu dan segala macamnya. Saya ada peluang ini ya, untuk mengumpulkan dan menganalisis opini dari berbagai sumber digital. Nah, ini sumbernya 1 sampai 5 yang dimana kalau misalkan kita lihat sumbernya ini tercantum semua dan ini valid semua bisa dicek. Tuh, DOI-nya saya cantumkan semua. Tanggal aksesnya pun saya cantumkan ya. Ada yang saya cantumkan, ada yang enggak ya, kalau nggak salah. Nah, ini DOI-nya benar semua. Nih, contohnya nih yang saya cantumkan nih. Saya aksesnya di 15 April, kan? Dan lain-lain lah. Kalau teman-teman udah buat seperti itu, ada sanggahan atau ada pertanyaan yang memojokkan teman-teman untuk mengakui, iya nih jurnal kita nggak layak. Jurnal kita ya sama aja sama jurnal yang lain udah dikerjain. Atau jurnal kita nggak lebih baik dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya yang udah dikerjakan, yang sudah dipublish. Bisa dijawab semua, bisa dibantah semua kalau membuat atau mengerjakan studi literaturnya yang benar. Ya, silakan gantian. Saya istirahat dulu, capek juga. Pak, izin bertanya Ya, Pak. Usira. Mungkin kalau saya dari semester sebelumnya, jadi pertanyaan adalah, Pak, kalau misalkan kan ada jumlah minimal bimbingan, itu kita Eh, boleh lanjut dari semester sebelumnya. Kita lanjut, akumulate atau beda lagi ini dari nol lagi, Pak? lanjut, Lanjut ya, Pak ya? lanjut. Oke. Terus pertanyaan saya selanjutnya adalah, Hmm. di next bimbingan baru saya baru bisa konsultasi mungkin ya, Pak ya? Eh, Kalau Mas Wira terakhir itu masalah studi literatur udah beres kan ya? Sudah, Pak. Udah di bab 2 3 terakhir. Terus yang kerangka waktu itu pernah saya ini apa sarankan ke Mas Wira udah dibuat kerangka di bab 2 bab 3-nya. Kan bab 2 Sudah. itu kan cuma dikit ya. Terus Mas Wira tuh udah melakukan hal-hal di dalam implementasi metodenya itu udah diisi. Sudah diisi, tapi server saya keburu mati lagi, Pak, gitu. Ya, Nanti lama banget, Pak. jadi Harusnya coba tunjukin sedikit aja deh bab 2 sama bab 3-nya. Bab satunya kalau kita baca lagi ntar ini nggak ada yang sempurna ya. benar, pasti, Pak. Kalau kita flashback lagi selalu ada kurangnya. Yang udah oke, lewatin. Langsung bab 2 bab 3-nya. Coba saya mau lihat dulu. Oke, izin ya, Pak ya. Sorry, Pak. Ya, sekaligus buat referensi teman-teman yang lain. Nah, bab 2 itu isinya dikit ya. Cuma tinjauan pustaka aja. Dan jangan salah kaprah. Tinjauan pustaka itu bukan berarti landasan teori. Izin, Pak. Ini Ya, ini udah landasan saya... metode. Oke. Nah, nanti tinggal kasih caption gambar aja nih ya. Oke, tinggal kasih caption di bawahnya, Pak. Baik. Kemarin metode penelitiannya kita merujuk ke satu konsep atau kita bikin sendiri, eksperimental sendiri Eksperimental sendiri sih, Pak, pakai metodenya. dengan metodenya di tahapan penelitian ini ya. Benar, Pak. Zoom dikit tuh. Baik. Bentar. Tuh. Nah, segini op op. Oke, nggak usah disebutin pada bab sekian-sekian. Oh, Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Oke, gini, gini, gini. Terus oke. tahapan penelitian. Lanjut ke bawah. Nanti fontnya agak dibesarin aja di gambar itu biar kelihatan. Terus next, ke bawah lagi. Nanti kan kita ngejelasin metodenya ya. Ya, Oke, terus ke bawah. Ke bawah ini implementasi metode artinya apa yang sudah dilakukan di setiap langkah dari metode yang mau kita ambil ya. Bab 3. benar. Gimana tuh? Siap. Oke. Oke, nah ini alat-alat penelitiannya nanti dimasukin semua ke situ Mas. Di capture aja. Ada Izin, Bapak. gambarnya. Saya udah pisahkan di bawah sih, Bapak. Saya taruh alat-alatnya itu apa aja, speknya seperti apa di sini, Bapak. Oh, di sini ya. Kurang. Iya. Nanti Nah, ini kasih saya... bukti gambarnya aja ya. Sorry. Kayaknya kita kalau saya itu sendiri perangkatnya itu kan kebanyakan virtual ya, tidak ada fisiknya. Kayak Iya, contohnya saya pakai Mikrotik virtual, apakah screenshot VM-nya atau screenshotnya gimana? aja, screenshot VM-nya aja. Baik, Bapak. Terus next. Oke. Nah, apalagi nih implementasi alat monitoringnya. Nah, nanti di screenshot aja si Vertigen networknya. Terus next. Evaluasi dan hasil. Oke, udah tinggal lanjut bab 4 Mas Wira. Oke. Tinggal Oke, berarti hasil-hasilnya.
Di bab 4 itu lebih ke, kan kemarin Bapak bilang di bab 4 itu nanti ada beberapa screenshot ya Bapak ya, Iya, pokoknya dari ketika settingnya. hasil hasil penelitian kita masukin semua di bab 4 Hmm, sesuai nama babnya. Bab 4 kan hasil penelitian ya. Jadi hmm. seluruh dari hasil riset kita yang kita lakukan dari setiap step di langkah penelitian kita, itu kita taruh semuanya di bab 4. Oke, itu kan hasil. Berarti kalau di bab 3 ini berarti saya menurut saya sih ada kurang di mana screenshot ketika saya setting ya Bapak mungkin. Betul, itu dia yang kurangnya ya, Hmm, dimasukkan ya. baik, Oke, sip. Tinggal rapihin format penulisan aja lah, itu terakhir aja. benar. Kayak Saya kalau deskripsi kemarin saya segala rapihin macam, berantakan spasi, lagi. iya nanti lagi aja udah. Penting lanjut dulu eksperimentalnya selesai. Ini kan udah semua nih sampai rancangan metodologinya, langkah-langkah yang dilakukan, tinggal hasilnya aja masukin. Baik, saya buat Ya, VMnya lagi. iya 2-3 kali bimbingan lagi harusnya selesai nih. Amin. Saya buat VMnya lagi Pak. Kemarin udah jadi keburu Eh, expire gitu. Jadi buat ulang lagi ah, sih. Udah 4 kali saya kayak gitu Pak. Mas Dwira udah punya email Unsia belum? Sudah Bapak, sudah punya juga. Udah pakai yang GitHub Student Developer Pack belum? GitHub belum. Saya pakainya kemarin pakai AWS Bapak. Oh, kalau nggak salah di salah satu benefitnya GitHub Student Developer Pack itu ada DO dah, dapat kredit $200 dah. Oh, Digital Ocean ya Bapak. Mm-mm. Kayaknya Baik. ada kali lah di DO, masa nggak ada sih? Coba aja, dicoba coba bikin akun baru lagi di GitHub-nya, tapi dengan akun student ya Unsia ya, email Unsia. Terus nanti klaim si DO itu tuh. Oke, kemarin saya coba daftar Azure, ditolak katanya kampusnya tidak terdaftar gitu kemarin. Nah, Mas mungkin nanti Deo. Dwiranya bikin akun GitHub-nya dulu. Nanti Hmm. akses Azure-nya lewat si GitHub-nya. Jangan langsung Oh, ke oke. si Azure-nya atau ke si DO-nya itu. Coba nanti explore lagi si GitHub Student Developer Pack-nya. Nanti mau akses-akses si benefitnya itu dari si GitHub-nya ya. Oke, baik Pak. Nanti saya segerakan untuk hal tersebut, Pak. Ya, dicoba aja kan lumayan tuh. Ada benefit kayak gitu tadi dapat kredit $200 kan, gede itu. Sekitar tiga tiga Gede, koma Pak. tujuh 3,8 kan harusnya. Biar Dipakai kagak aja. biar nggak kapus mulu sih, Pak. Lebih tepatnya Nah, capek saya buat mulu. iya, itu dia. Lumayan kayaknya masih ada deh. Oke, next pertemuan saya info lagi sih, Pak. Saya coba langsung di minggu-minggu ini untuk nyoba daftar di DO. Oke, oke. Sip. Oke. Thank you, Bapak, Ya. sebelumnya. Terima kasih, Bapak. Iya, Sampai bertemu nih, Pak. Aduh. lanjut lagi ya tuh. Jangan Baik. dientar lagi ya. Semoga tombol ntar saya disable dulu, Bapak. Iya, tombol ntar ganti jadi enter sekarang tuh. Siap, Pak. Terima kasih, Bapak. Yuk, kalau nggak salah tuh. Nih, masih. Oh, 1 tahun $200 ya. Ini masih. Azure itu. Nah, ini Azure udah dapet tuh. Tuh. Jadi ini kalau teman-teman nggak pakai ini kan sayang banget ya. Saya dapetin Iya. license-nya ini dengan susah payah sama direktur gitu ya langsung loh. Ini gak ada yang make, baru berapa ini? Aduh, Saya di AWS kemarin udah habis 1,8 Bapak buat lisensi, buat bayar VM. Mahal banget memang. sampai ada yang udah ke disable code space-nya ini. Aduh, lagi kok ini nggak ada yang make. Makanya terakhir aja saya tunjukkan ini license 25.000 license saya udah perjuangkan yang make berapa orang. Gitu ya, license. Nah ini udah ada yang make siapa ya? Bukan yang ini, license yang mana sih? Oh ini dia. Hah, masa? Kayaknya masih aktif lah. Gimana ya? Enterprise ini. Oh ini. Ini juga. Oh, oke.
Saya agak lupa ngeliat license di mana ya. Nah, tuh, baru 13. Saya minta 25.000. Ini kalau misalkan ini ya, saya harus bayar tuh 25.000 license. Ya, kalau saya harus bayar segini. 6.300.000 loh, ini bukan rupiah. Nggak ada yang mau make. Aduh. Tuh, enterprise server license-nya 25.000 saya minta. Yang pakai 13. Aduh, sayang banget deh. Ya, ada lagi nggak yang mau nanya? Silakan. Mbak Jul, udah sampai mana? Izin Atau Pak, Mas Yunus? cek. Nah, ini As- tersangka extend dia nih. Apa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sampai Tuh, mana Mak. Anda? Aduh. Aduh, kemarin itu Pak drama banget. Soalnya pertama eh, apa apa sih lagi namanya tuh PM-nya bermasalah. Terus kedua, Hmm. setelah saya selesaikan itu masalah, servernya Hmm. lagi yang rusak. Setelah servernya Hmm. rusak, kesehatan saya yang drop. Ya, ya, ya. Padahal itu sudah dipush sama Wasigit juga. Ayo sudah cepat kita ini Eh, 3 hari terakhir lah sorry. malah Mas Yunus daftar sidang belum? belum Pak, Oh, di, nggak oh, di sempat sini ini. keterangannya udah sidang sih. Alhamdulillah. Oh, ini Belum. mungkin progres ya. Oh, ya udahlah. Progres terakhir kan tinggal apa? Hasil Iya, doang kan bab iya Pak. 4. Terakhir terakhir itu kan tinggal saya masukkan hasil apa sih lagi namanya? Eksperimen, masukkan ke laporan, udah tinggal diperbaiki. Nah, Ah, setelah itu kan bimbingan lagi sama Pak Lukman. Nah, hmm. pas bimbingan sama Pak Lukman, beliau ada tambahan Pak, izin ini Pak ya. Saya share screen dulu. Apa Beliau tambahan itu? beberapa Pak pokoknya. Jadinya Hmm. yang tadinya cuman SCMP, yang Hmm. tadinya kita cuman dari topologi bus, Hmm. jadinya bener-bener ya ini retire. Eh, Benar-benar dibuat retire kan? Tapi emang bener begitu harusnya. iya iya udah maksudnya anu Pak apa yang tadinya harusnya ini kita yang buat apa sih lagi namanya? Aduh bingung aku, kok belibet sih pokoknya. Intinya gini Pak, kan kemarin kita bikinnya satu Ah, jalur aja ya dari ah, topologi busnya itu, dan terus ke bawah ah, di ujung bawah itu jadi start. Nah, ah. kalau ketika sama Pak Lukman ya sudah langsung ada redundannya, sudah ada pasangannya di sebelahnya. Mending seperti itu sih. Oh, Jadi sorry. Yang kemarin itu kan dari apa? Dari bus Star ya? Sorry, Star iya. lu apa bus lu? Eh, Bas dulu Pak dari Dari atas. bus, terus ke Baru Star. ke di akhirnya jadi star dia. Ntar masih ada kayak. Di tengahnya, keduanya Dia tetap ini. sebelum Star. Ada saya anu dulu. Mana Bukannya ya? ada lagi dulu tuh. Ini, yang loncat loncat. Mana ya itu? Nah, ini yang gambar yang kemarin Pak. Nah, ini yang kemarin nama saya kasih arahan gini kan? Iya, yang awalnya kan maunya kita cuma satu jalur ini kan Pak. Nah, Heeh. ketika setelah anu sama Pak Lukman, malah bapaknya minta mending ini sudah jadi sudah seperti apa? Sudah jadi seperti ini. Terus nanti tinggal ini yang di distribution layernya ini ditambah aja Heeh. switchnya di sini. Soalnya kan Ditambah sweet lagi. iya dia ditambah lagi switch di sini. Terus Heeh. nanti ya boleh ditambah ini, tambahin di sini. Karena nanti bakalan diuji Pak. Eh, Kalau misalnya dimatikan satu router, bagaimana? Apakah benar meningkatkan uptime atau Heeh. tidak? Kan terakhir memang kayak gitu saya Iya, lihat ya. iya, iya Kan Pak. sama kan. Iya, Terus belum, tapi nggak ada. tapi kan yang sebelumnya kan Pak kita Hmm. ndak jadi begini. Nah, maunya maunya Pak Lukman ini model awalnya. Nanti Hmm. model selanjutnya untuk optimasinya itu sudah ada silang di sini, terus ini Betul. bertambah gitu. Iya. Tambahin satu sweetnya. Terus Iya, ada model silang yang di atasnya nggak usah jadinya. ya, iya, ndak usah. Pokoknya Heeh. yang ini aja, yang di, ya, pokoknya fokus di sininya aja.
Didistribusin Nah, layernya ya. iya betul. Bisa Fokus nggak? di sini aja. Masih ada Nah, waktu buat nambahin kan? masih Pak, kalau kalau ini se- yang terpenting sih Pak, serverku itu aman. Soalnya kemarin berapa kali saya coba itu yang ngambil punyanya apa Genestri yang OVA-nya itu, file OVA-nya kan Nah, yang kita download situ. Nggak mau bermasalah, semuanya bermasalah di KVM. Disarankan pakai apa? Pakai RDP. Ku hmm? coba pakai nggak mau juga. Pokoknya segala cara ku coba sampai pada akhirnya Oh, bisa nggak ya kira-kira saya bikin sendiri servernya. Ternyata ada jalan di situ. Ya udah saya bikin iya. sendiri Pak dari Linux apa Oke. Linux Ubuntu server bikin sendiri. Hmm. Cuman pas pertama itu sudah jadi. Jadi pas malam Lebaran itu sudah jadi, sudah pas sudahlah nanti habis Lebaran eh, ketemu keluarga dulu baru nanti lanjut gitu kan. Hmm. Pas saya buka kembali, ternyata saya lupa lepas ininya apa? Dia ada apa sih? Pasangkan kayak CD-ROM gitu. Saya lupa lepas, jadinya ngebootingnya ke sana lagi. Ya Allah, Hilang dong. iya hilang. Jadi bangun ulang lagi. Nah, itu saya push dan sampai tiga, tiga atau empat malam sebelum deadline, di situ saya sudah drop, udah bisa lagi lanjut. Sudahlah. Sekarang ya keuntungan salah satu keuntungan extend berarti nambah waktu ya. Jadi Satu bisa waktu. lah ya. Iya, Udah tinggal sama dikit lagi lah ini. iya. Sama ini Pak, apa tambahan dari Pak Lukman itu Hmm? kan beliau bilang sudah mewanti-wanti dari awal. Katanya kalau SMP itu kayaknya cuma pakai SMP aja kayaknya agak ini deh. Tambahin apa lagi nih? Pakai VRRP di bawah apa untuk ini. Jadi terpaksa saya apa disuruh baca jurnal lagi, coba baca lagi katanya jurnal, siapa tahu ketemu gitu. Dan ternyata ada satu ini menyarankan untuk menggunakan VRRP supaya SMP kan untuk membagi membagi secara merata. Hmm? Sementara VRRP ini dia standby untuk ini apa? Ketika nanti misalnya tadi putus satu langsung Ini langsung ya aktif buat gitu. redundansinya. Ya buat redundansinya. Ya Karena kalau oke, cuma udah pakai bener gitu. SMP, kalau cuma pakai SMP ya udah cuma jalan yang ya enggak benar-benar terbaik gitu, belum belum berjalan apa ya? Redundansinya belum berjalan Nggak gitu. ada, iya. Belum. Kan Iya. kalau redundan itu kan yang ya gampang yang ngeceknya kalau misalkan kita masukkan redundan di internet dan network lah ya, berarti harus ada teknologi kedua Iya, atau apapun yang kedua ya. Udah kalau kayak gini. Nah, ini Mas Yunus, ini terusin aja. Terus enaknya kayak gini. Ini kan nanti infonya pembimbing duanya kan nggak ada ya. iya. Kalau misalkan nanti pengujinya Pak Lukman ya lebih enak sih. Itu dia. Nah, ini aku juga agak-agak bingung sih nanti Pak ini Tapi media lesser. dikerjain. Ya, tapi tetap boleh kan misalnya ini apa? Karena Pak Lukman ini ada juga improve-nya saya lihat di ini di bagian metode penelitian, Pak. Hmm, Jadi beliau itu di ngomong, PPDO itu ya nanti ya. di PPDIO itu supaya katanya melihat perbedaan. Jadi sebenarnya saya tuh pengen pakai semua, Ada yang tapi di customize ya. ada di custom. Jadi yang dihilangkan itu yang implement. Alasannya adalah karena kita ini simulasi, tidak Iya. implement langsung ke jaringannya karena PPDO ini kan katanya untuk pengembangan gitu. Beda beda kalau yang NDLC katanya kita memang membangun dari awal. Makanya di sini Nah, juga saya masukkan kenapa saya pilih PPDO daripada NDLC. ya, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan mau dipublikasikan nama Pak Lukman Mas Heri tetap nggak apa-apa. Ya, Itu oke. aja. Nah, sama tadi yang tadi ada si mana ya? Tadi di latar belakang paling akhir Latar yang belakang. redundant SMPC itu paling terakhir tadi. Bawa bawa ke bawah ke bawah. CMP sama VRP. Nah, ini Terapi. masukin ininya, citasinya. Oh iya, oh yang di oke siapa? Paham, Nah, paham. ini nih, misalkan yang tadi VRP sebagai solusi redundansi meskipun rapat gini-gini, nah itu masukin aja citasinya. Oke, Pak. Deh, Siap. Oke. udah tinggal terakhir, tinggal rapin dikit lagi lah sama bangun ulang server, tambahin switch ya, ya. Oke, Pak. Sama ini, Pak, apa di bab kemarin tuh, di bab 3 saya itu kan sudah saya ini. Kalau dari Pak Lukman sih sudah oke. Katanya sih sudah happy gitu melihat ininya. Iya. Kerangka yang saya bangun, soalnya saya bangunkan dulu kerangka supaya tahu nih apa yang harus dikerjakan dan Itu ya. dia ya. yang, yang jadi kesalahannya ini belum nggak diselesaikan, nggak Iya. nggak kekejar lah ya, jadinya ya. Ya udahlah, Makanya udah kerangkanya udah ada, tinggal hasilnya udah aja ada masukin ya. aja, udah. Sama ini saya buatkan komen-komen di sini supaya nanti ini harusnya ini saya masukkan. Oke.
Terus direkomendasikan juga untuk di bagian QoS, bukan, sorry, di atas ini. Nah, di sini beliau minta supaya QoS dikupas tuntas di sini. Gimana parameter ditemukan, terus ada Pengajuan. uh, Cukup berapa parameter yang akan dipakai gitu. keempat itu aja lah. Iya, suruh pakai 4 ini. Sama kalau judul, Pak. Judul Judul kenapa tuh? saya ini kemarin saya ngomong ke Pak Lukman, Pak ini gimana judulnya? Dilihat, disarankan lagi nih, di diubah lagi judulnya. Sorry, kok tutup. SCMP. Ketutup mana nih? Loh, ini. Ini judul yang disiakat bukan sih? Eh, yang di si akad itu ini Bukan ya? sudah berubah ini Pak. Kalau dulu kan masih bilang topologi pretire. Nah, sementara itu waktu itu Bapak ya yang tanya apa bedanya topologi, Iya. yang mana sih yang topologi. Nah, setelah itu saya cari-cari ternyata pretire ini lebih cocok ke model hierarki. Ya udah. Eh, Terus dicari juga referensinya di Ini Cisco, ternyata memang ya dia lebih ke hierarki. satu lagi. Jangan sampai nanti atau Mas Yunus nanti kita referensi. Retire ini selain di network juga ada di aplikasi ya. Ya, Hati-hati. ya, iya Pak. Ya, makanya kemarin tuh sempat juga Pak Lukman itu minta saya apa sih? Aku nulis apa ya kemarin tuh minta dibandingkan supaya apa di sini untuk membahas hyperconverged infrastruktur. Kayaknya ini lebih ke anu deh, aplikasi Pak ya, hyperconverged ini. Soalnya kemarin sempat pas Pak Lukman yang ngomong, apa yang pernah saya sampaikan dari topologi yang saya bangun, kok malah bahas server, bahas ini dan itu. Jadi Kak, kok di luar konsep yang saya bangun ya? Iya, ya, itu nggak usah. Tapi hati-hati aja itu takutnya nanti ada yang Ya, salah kaprah. Jadi jelaskan lagi itu retire hierarchical dalam networking, bukan retire di aplikasi, iya bukan Pak. layer application gitu ya. Iya Nanti Pak. takutnya ada yang persepsinya ke sana. Kalau yang di aplikasi itu klien, server, sama database. Nah, itu yang tanya Ya. Pak Lukman tuh. Nah, itu makanya dia dia Jangan ini dia sampai ke situ. saya jadi Nanti, iya Pak, gimana? ya, jadi jangan sampai mengarah ke situ. Iya Nanti Pak. repot lagi ngelempengin yang Iya, salah kaprah ya. iya. Capek Oke. sendiri nanti. Iya Pak. Makanya kemarin itu pas ngobrol apa terakhir kan dia bilang saya itu sebenarnya pengen katanya di landasan metodemu ini kamu masukkan kenapa kamu memilih Tritier. Terus selain Tritier emangnya ada apa aja gitu. Nah, disebutlah ini jadi tetap saya catat menghargai masukan beliau. Hmm, Dia disuruh sandingkan lah. Jadi nanti kalau misalnya saya ini sampaikan lagi ke beliau, tapi nanti sudah tidak bimbingan sama beliau ya. betul. Tapi anu sih Pak, nanti soalnya bapaknya juga bilang diteruskan Bang ya, soalnya sayang ini penelitianmu nggak ada yang bahas, tapi masa nggak selesai gitu, jangan sampai katanya dianggap sebagai ini cuti akademik. Oke, Soalnya soalnya kemarin pas waktu saya nanya itu Pak, kan bilang kayak mana nih, apakah masih bisa isi KRS? Sempat juga saya nanya ke ini ke bagian keuangan karena kan ternyata saya terkendala di ini pembayaran itu jadi terkunci akun saya. yes. Nunggu tanggal 1 dulu Pak baru bisa. Oke, oke. Nah, ini nanti yang buat mau belajar yang HCI itu di VMware aja lah ya. Itu Oh ada ya di Pak. VMware tuh penjelasannya. Kalau misalkan mau disanding atau bandingkan ya coba nggak ngebahas itu, tapi Ya. dimasukkan aja buat ngebedain retire-nya kita di penelitiannya Mas Iya. Yunus sama si retire di HCI itu. Itu Oh iya aja. Pak. Iya Pak. Soalnya beliau pengen apa supaya si Tritier ini ditonjolkan ke anunya apa? Ditonjolkan eh, kehebatannya lah. Jadi mendukung kenapa model ini dipakai. Sama yang di apa tadi di awal kan Bapak tadi menjelaskan Urgensinya ya misalnya apa. urgensinya kenapa harus ini. Terus Belum dilengkapin ya? iya belum tuh Pak. Nah, itu Sama dia. beliau juga minta saya itu di mana ya? Ada catatannya. Eh, Nah, di sini dia minta saya supaya mencari jurnal, ya di jurnal yang saya citasi itu Hmm? supaya nanti hasil yang saya dapatkan harus saya bandingkan dengan jurnal yang saya citasi ini. Jadi kayak saya punya
kelebihan dari situ walaupun katanya cuma 0,0 sekian dari misalnya uptime yang kita berikan terus atau delay yang kita pokoknya dari eh, empat parameter Itu, tadi. itu gampang. Itu termasuk Ah, ke ah. bab 4 aja di diskusi hasil penelitian. Oke Itu Pak, aja. siap. Ya, Oke, oke. Ini tinggal lanjut dulu aja, bangun servernya dulu. Nanti yang lain-lain baru nyusul lah. oke Step by Pak, step siap. aja, biar nggak terlalu banyak bebannya lah. Oke. Terdrop lagi lagi. Tapi ini nanti nanti di siakat gimana Pak saya ininya? Apanya? Belum 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 bayar, belum mengajukan KRS gimana itu Pak? Oh, nanti minta keringanan ke keuangan aja lah. Bikin surat pengajuan dispensasi. Hubungin aja keuangannya. Minta Ah, dispen tanggal 1, komitmen untuk menyelesaikan administrasinya, dan entry KRS di situ. Itu aja. oh iya. Terakhir sih dari keuangan bilang Hmm. sudah konsultasi sama DPA, aku bilang kalau DPA sudah sisa Hmm. ini apa dia dibilang lagi kalau Kaprodi, nah aku bilang kalau Kaprodi belum. Nah, jadi apakah Oh, harus ngomong dulu ke Pak Sahid atau iya. Bilang dulu ke Pak Sahidnya. Oh iya nih KRS belum diajukan. iya belum belum yang karena kemarin itu kan optimis nih Pak. Wah, daftar sidang nih pokoknya bagaimanapun harus daftar sidang. Jadi Hmm. pengisian KRS kan tanggal 13 sementara deadline di tanggal 19 jadi kayak optimis aja gitu. Eh, Hmm. optimis tahu-taunya 3 atau 4 hari terakhir itu malah ngedrop. Ya, dua-duanya Ya nggak udah, dapet. hubungin Pak Sahid dulu, minta approvalnya. Nanti kan ada capturean dari Pak Sahid tuh, apa dari responnya lah gimana. Mudah-mudahan si Pak Sahid nge-okein gitu Oke buat Pak, Mas Yunus minta dispen ke keuangan. oke Komitmen Pak, tanggal 1 diselesaikan administrasinya. Udah nanti tinggal hubungin keuangan lagi. oke Pak siap. Ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya, thank you. Ada Oke, lagi yang lain? Yang lain kan masih awal semua nih ya. iya Jadi Pak. kalau yang awal-awal yang nggak extend ya kerjakan yang tadi saya sampaikan. Oh, Oke, oh ya Pak. sila. Yuk. Anu apa? Kan di sebelumnya kan itu saya belum isi tuh Pak, belum isi ini. Dan ternyata yang waktu itu ternyata saya salah isi, pantas kok namanya Pak Lukman nggak muncul. Saya salah isi waktu itu. Nah itu apakah saya isi apa? Isi yang sebelumnya lagi atau mengulang di sini? Mulai Lanjutin, dari lanjutin, lanjut. Berarti itu yang lanjutin aja. sebelum-sebelumnya tetap saya masukkan namanya Pak Lukman juga ya Pak? Iya, masih ada. Oke, oke Pak siap. Selama Pak Lukmannya belum dihapuskan di situ di apa pembimbing kedua aja. Tapi kalau nggak ada ya berarti masuknya ke saya semua. Oke siap Pak. Oke ya. Oke Pak, terima kasih. Izin Oke. lanjut Pak. Yuk, ada lagi? Oke. Nggak ada ya? Beres. Mbak Julia, ada yang mau disampaikan? Mudah-mudahan semester ini konsisten dan komitmen ya. Aman. Jangan aman-aman aja. Dikerjain lagi yang tadi saya sampaikan ya. Terutama apa studi literatur atau literatur review. Terus bikin latar belakangnya sesuai dengan yang saya minta ya. Ada 7 poin itu dimasukkan semua ke latar belakang. Termasuk Mas Yunus juga lengkapin aja tuh. Kan ada urgensi penelitian. Dimasukin juga lah urgensi penelitiannya di dalam latar belakang. Ya. Baik Pak, siap. Oke, kalau aman berarti kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi ya minimal seminggu sekali itu kita ada bimbingan lah ya. Kalau misalkan memungkinkan ya bisa lebih dari 1 kali dalam seminggu. Itu aja. Thank you semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.